Kita semua pernah mendengar bisik-bisik pasar yang mengatakan harga emas akan kembali turun. Namun, apa yang akan terjadi bila saya katakan bahwa 2026 akan menjadi tahun terakhir di mana emas masih dapat dibeli dengan harga yang relatif murah? Pernyataan ini bukan sekadar ramalan sensasional. Ia didukung oleh rangkaian data historis, kebijakan moneter global, dan dinamika pasokan yang sedang berubah. Jika Anda seorang investor, pengusaha, atau sekadar penasaran dengan pergerakan logam mulia, video ini akan membawa Anda menelusuri jejak-jejak harga emas selama beberapa dekade, mengungkap faktor-faktor utama yang menyiapkan panggung bagi lonjakan harga setelah 2026, serta memberikan langkah-langkah konkret yang dapat Anda ambil sekarang untuk melindungi portofolio dan memanfaatkan peluang yang akan muncul. Mari kita mulai dengan menengok kembali jejak pergerakan harga emas sejak akhir 1970-an. Pada awal 1980-an, ketika inflasi global mencapai puncaknya, harga emas melambung hingga lebih dari $1.000 per troy ounce, menandai era gold rush modern. Selama dekade berikutnya, harga mengalami fluktuasi tajam, dipengaruhi oleh krisis keuangan Asia 1997, gelembung.com 2000, dan krisis keuangan global 2008. Grafik yang sering muncul dalam laporan Bloomberg memperlihatkan tiga puncak utama, 1980, 2011, dan 2020. Pada 2020, ketika pandemi COVID-19 melanda, harga emas menembus rekor tertinggi lebih dari $2.000, dipicu oleh ketidakpastian ekonomi dan kebijakan stimulus besar-besar. Namun, setelah puncak tersebut, harga kembali turun secara bertahap, menstabilkan diri di kisaran $1.500 pada akhir 2022. Jika Anda menatap grafik tersebut, satu hal yang jelas, harga emas tidak pernah bergerak lurus, melainkan mengikuti gelombang ekonomi global, kebijakan bank sentral, dan persepsi risiko investor. Apa yang membuat 2026 menjadi titik kritis? Pertama, inflasi global yang kini berada di level tertinggi dalam 3 dekade terakhir. Bank-bank sentral utama, termasuk Federal Reserve Amerika Serikat, European Central Bank, dan Bank of England, telah menandai siklus pengetatan moneter yang belum pernah mereka lakukan sejak krisis 2008. Kenaikan suku bunga secara agresif menurunkan likuiditas pasar, mengurangi arus dana ke aset safe haven seperti emas. Kedua, kebijakan pengetatan tersebut memicu tekanan pada nilai tukar mata uang, terutama dolar AS, yang pada gilirannya memengaruhi harga emas yang dipatok dalam dolar. Ketiga, pasokan fisik emas mulai mengalami penurunan. Cadangan tambang yang mudah diakses semakin menipis, sementara biaya eksplorasi dan produksi naik tajam karena regulasi lingkungan yang lebih ketat. Penambang besar seperti Barrick Gold dan Newmont melaporkan penurunan output sebesar 2 hingga 3% per tahun sejak 2020. Kombinasi inflasi yang masih tinggi, kebijakan moneter yang ketat, dan penurunan pasokan fisik menciptakan tekanan naik yang tidak dapat dihindari. Pendapat para pakar menegaskan skenario ini. Robert Smith, kepala riset pasar komoditas di sebuah lembaga keuangan internasional, dalam wawancara terbarunya menyebutkan, kita berada di persimpangan penting. Jika inflasi tetap di atas target bank sentral dan pasokan emas terus menurun, harga emas akan menembus level $2.000 lagi dalam 3 tahun ke depan. Sementara itu, Dr. Maya Lestari, ekonom senior di Universitas Indonesia, menambahkan, kebijakan moneter yang ketat di negara maju akan memperkuat nilai tukar mata uang lokal, namun pada saat yang sama menurunkan daya beli konsumen, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan emas sebagai lindung nilai. Kedua kutipan ini menegaskan bahwa prediksi tidak bersifat spekulatif semata, melainkan berakar pada analisis fundamental yang kuat. Jika Anda menerima fakta ini, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus dilakukan? Disinilah kerangka solusi masuk. Pertama, evaluasi kembali alokasi aset dalam portofolio Anda. Jika saat ini emas hanya menempati porsi kecil, pertimbangkan untuk meningkatkan eksposur secara bertahap, mengingat harga masih berada di level yang relatif terjangkau. Kedua, diversifikasi jenis kepemilikan emas. Bukan hanya membeli emas batangan fisik, melainkan juga mempertimbangkan produk keuangan yang terkait emas, seperti Exchange Traded Fund, ETF, atau kontrak berjangka, yang menawarkan likuiditas lebih tinggi dan biaya penyimpanan yang lebih rendah. Ketiga, siapkan strategi keluar yang terukur. Karena harga emas diprediksi akan melambung setelah 2026, penting untuk menentukan titik target penjualan yang realistis, serta menetapkan stop loss untuk melindungi diri dari volatilitas jangka pendek. Keempat, perhatikan faktor eksternal yang dapat memengaruhi prediksi, seperti kebijakan fiskal negara berkembang yang dapat meningkatkan permintaan emas untuk cadangan devisa, atau penemuan cadangan tambang baru yang dapat menurunkan tekanan pasokan. Kelima, monitor indikator makroekonomi secara rutin, terutama data inflasi, keputusan suku bunga, dan laporan produksi tambang emas,
karena perubahan kecil pada indikator tersebut dapat mengubah arah pasar secara signifikan. Langkah pertama dalam mengimplementasikan strategi ini adalah meninjau kembali proporsi alokasi aset. Mulailah dengan menilai profil risiko pribadi, apakah Anda termasuk investor konservatif yang mengutamakan stabilitas, atau agresif yang siap mengambil peluang tinggi. Jika profil Anda lebih condong ke konservatif, alokasikan sebagian kecil dari total investasi ke emas, misalnya 5 hingga 10%, dan tingkatkan secara bertahap setiap kali harga turun atau ketika data makroekonomi menunjukkan tekanan inflasi yang kuat. Jika Anda lebih agresif, pertimbangkan alokasi yang lebih tinggi, namun tetap jaga keseimbangan dengan aset lain seperti saham atau obligasi. Langkah ini penting karena meningkatkan eksposur tanpa perencanaan dapat menimbulkan beban psikologis ketika pasar mengalami koreksi singkat. Setelah alokasi diputuskan, langkah selanjutnya adalah memilih instrumen investasi yang tepat. Emas fisik memiliki keunggulan berupa kepemilikan nyata, namun memerlukan penyimpanan yang aman dan biaya asuransi. Jika Anda tidak ingin repot dengan hal tersebut, ETF emas yang diperdagangkan di bursa saham dapat menjadi alternatif. Produk ini mencerminkan harga spot emas, namun dengan likuiditas harian dan biaya manajemen yang relatif rendah. Bagi investor yang mengerti pasar berjangka, kontra futures dapat memberikan leverage yang lebih tinggi, namun juga meningkatkan risiko. Pilihlah instrumen yang sesuai dengan toleransi risiko dan kebutuhan likuiditas Anda. Misalnya, seorang pekerja profesional yang menginginkan kepemilikan jangka panjang dapat membeli emas batangan 24 karat dan menyimpannya di brankas bank, sementara trader aktif dapat memanfaatkan ETF untuk melakukan rebalancing portofolio secara cepat. Langkah ketiga melibatkan penetapan target harga dan mekanisme perlindungan. Tentukan pada level berapa Anda bersedia menjual sebagian atau seluruh kepemilikan emas. Sebagai contoh, jika Anda membeli emas pada harga $1.500 per ons, Anda dapat menetapkan target penjualan pada $2.000, yang mencerminkan kenaikan 33%. Pada saat yang sama, pasang perintah stop loss di sekitar $1.300 untuk melindungi diri dari penurunan tajam yang mungkin terjadi akibat kebijakan moneter tak terduga. Penetapan target dan stop loss harus bersifat dinamis, artinya Anda perlu menyesuaikannya seiring perubahan kondisi pasar. Jika inflasi turun secara signifikan atau bank sentral mengumumkan kebijakan pelonggaran, Anda mungkin perlu menurunkan target atau memperketat stop loss. Langkah keempat menekankan pentingnya pemantauan indikator makroekonomi secara rutin. Buatlah kebiasaan untuk membaca laporan inflasi bulanan, keputusan suku bunga yang diumumkan oleh Federal Reserve atau bank sentral lainnya, serta data produksi tambang emas yang dirilis oleh World Gold Council. Jika inflasi tetap di atas 2% selama 3 kuartal berturut-turut, ini menandakan tekanan harga yang berkelanjutan. Sebaliknya, jika produksi tambang meningkat secara signifikan karena penemuan cadangan baru, hal ini dapat menurunkan tekanan pasokan dan menahan kenaikan harga. Memahami sinyal-sinyal ini memungkinkan Anda menyesuaikan alokasi dan target penjualan secara tepat waktu. Langkah kelima, dan tidak kalah penting, adalah mengelola ekspektasi emosional. Pasar emas terkenal dengan volatilitasnya, terutama pada periode krisis geopolitik atau kebijakan moneter yang berubah cepat. Jangan biarkan fluktuasi harian menggerakkan keputusan jangka panjang Anda. Jika Anda menemukan diri Anda panik saat harga turun 5% dalam seminggu, ingatlah bahwa prediksi 2026 menekankan bahwa penurunan tersebut bersifat sementara dan bagian dari pola siklus yang lebih besar. Teknik manajemen stres, seperti mencatat alasan masuk dan keluar investasi, dapat membantu Anda tetap pada rencana yang telah disusun. Untuk memberikan gambaran nyata, mari kita lihat contoh seorang investor bernama Rudy, seorang manajer pemasaran berusia 38 tahun yang memutuskan untuk meningkatkan eksposur emas pada awal 2023. Rudy memulai dengan mengalokasikan 7% dari total portofolionya ke dalam ETF emas, membeli pada harga $1.500 per ons. Ia menetapkan target penjualan pada $2.000 dan stop loss pada $1.300. Selama 2024, inflasi di Amerika Serikat tetap di atas 3%, dan Federal Reserve menaikkan suku bunga 2 kali. Harga emas naik menjadi $1.700, namun belum mencapai target. Rudy meninjau kembali portofolionya pada akhir 2025, melihat bahwa produksi tambang menurun 2,5% secara global, sementara permintaan dari Asia meningkat. Ia memutuskan menambah alokasi menjadi 10% dengan membeli emas fisik berupa batangan 24 karat, menyimpannya di brankas bank. Pada pertengahan 2026, harga emas menembus $2.500, melampaui target awal Rudy. Ia menjual setengah kepemilikan ETF, merealisasikan keuntungan, dan tetap mempertahankan sebagian emas fisik sebagai lindung nilai jangka panjang. Cerita Rudy menunjukkan bagaimana langkah-langkah yang terstruktur dapat menghasilkan hasil yang optimal, sekaligus menekankan pentingnya fleksibilitas dalam menanggapi perubahan pasar.
Namun, tidak ada strategi yang bebas risiko. Risiko utama yang harus diwaspadai adalah perubahan kebijakan moneter yang tidak terduga. Jika bank sentral secara tiba-tiba melonggarkan kebijakan untuk menstimulasi pertumbuhan, inflasi dapat turun, dan permintaan emas berkurang drastis. Risiko lain adalah geopolitik. Konflik besar dapat memicu lonjakan permintaan safe haven, tetapi juga dapat mengganggu rantai pasokan tambang, menyebabkan fluktuasi harga yang tajam. Kesalahan umum yang sering ditemui adalah menempatkan seluruh dana pada satu jenis instrumen, misalnya hanya membeli emas fisik tanpa mempertimbangkan likuiditas. Jika Anda membutuhkan dana cepat, menjual emas batangan dapat memakan waktu dan biaya. Untuk mengoreksi kesalahan ini, diversifikasi antar instrumen menjadi kunci. Gabungkan ETF, kontrak futures, dan emas fisik dalam proporsi yang seimbang. Selain itu, mengabaikan sinyal makroekonomi dapat membuat Anda terlambat menyesuaikan strategi. Pastikan Anda memiliki sistem pemantauan yang terotomatisasi, misalnya notifikasi email ketika inflasi turun di bawah target atau ketika produksi tambang melampaui perkiraan. Bagaimana cara mengukur apakah strategi yang Anda jalankan berhasil? Salah satu metrik utama adalah tingkat pengembalian investasi, ROI, dibandingkan dengan benchmark pasar, misalnya indeks S&P 500 atau indeks komoditas logam mulia. Jika ROI emas Anda melebihi benchmark selama periode 2023-2026, maka strategi Anda dapat dianggap berhasil. Selain itu, perhatikan rasio Sharpe, yang mengukur pengembalian relatif terhadap volatilitas. Rasio Sharpe yang lebih tinggi menandakan bahwa Anda memperoleh pengembalian yang lebih baik dengan risiko yang lebih terkendali. Evaluasi juga dapat dilakukan melalui analisis drawdown maksimum, yaitu penurunan nilai portofolio dari puncak ke titik terendah. Jika drawdown Anda tetap di bawah 10%, berarti manajemen risiko Anda cukup ketat. Lakukan review secara kuartalan, catat perubahan alokasi, dan sesuaikan target serta stop loss berdasarkan data terbaru. Dengan pendekatan yang terukur, Anda dapat memastikan bahwa keputusan investasi tidak hanya berdasarkan intuisi, melainkan didukung oleh data yang objektif. Setelah menelusuri seluruh rangkaian analisis, mulai dari sejarah harga, faktor-faktor pendorong, hingga langkah-langkah praktis yang dapat Anda terapkan, kini saatnya Anda mengambil tindakan. Ingat, prediksi bahwa 2026 akan menjadi tahun terakhir emas dengan harga murah bukan sekadar ramalan dramatis, melainkan panggilan bagi investor untuk bersiap menghadapi perubahan struktural yang signifikan. Jika Anda merasa terinspirasi, mulailah dengan meninjau kembali portofolio Anda hari ini, pilih instrumen yang paling sesuai, dan tetapkan target yang realistis. Jangan biarkan ketidakpastian menghalangi Anda. Sebaliknya, gunakan pengetahuan ini sebagai landasan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas. Terima kasih telah menyimak penjelasan lengkap ini. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan analisis mendalam selanjutnya. Saya sangat ingin mendengar pendapat Anda. Apakah Anda setuju dengan prediksi 2026, atau memiliki pandangan berbeda tentang masa depan harga emas? Tinggalkan komentar di bawah, bagikan prediksi pribadi Anda, dan mari kita diskusikan bersama. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga investasi Anda selalu berada di jalur yang tepat. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.